Nah, ini yang pentingnya di sini ya. Kalau ada URL seperti ini, ya, yang di sini itu adalah controller. Yang di sebelah sini itu fungsi, ya. Sebelah sini itu adalah parameter. Oke. Nah, ceritanya kita akan buat fungsi namanya edit, ya. Jadi, bentar. Browser saya mana? Localhost CI berita. Nah, kita mau buat ini dulu nih, tombol edit, ya. Tombol edit. Nah, kalau edit ini diklik, akan tampil begini, ya. Nah, ini nanti datanya diambilkan dari database. Kita lihat di atas, parameternya adalah 1. Nama fungsinya adalah edit, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, yang perlu diperhatikan gini, ini controllernya berita, berarti kita buka controller namanya berita di sini. Felix, mic-nya dimatiin dulu dong, Felix. Oke. Ya, controllernya nama berita, kemudian kita buat fungsi namanya edit. Nah, ini namanya edit. Nah, parameternya ada di dalam sini. Nah, ini namanya parameter. Jadi, tadi kan isinya parameternya 1 tuh. Ya. Berarti nanti di sini ID-nya juga 1. Ya, ID-nya ini nanti isinya 1. Ya, kita coba aja ya. Kita coba. Ini saya tutup dulu semuanya. Sini. Ya. Kemudian kita paksa dia untuk menampilkan apa isi dari ID ya. Echo ID. Saya simpan. Nah, kalau begini, kemudian saya tekan enter, maka yang akan ditampilkan di situ adalah 1. Kalau ini nanti saya ganti misalnya Sugeng gitu, maka yang ditampilkan Sugeng, gitu ya. Nah, itu parameter. Jadi apa yang ada di belakang sini itu nanti adalah isi dari bagian ketiga ya. Ini bagian pertamanya, ini bagian kedua. Bagian pertama controller, ini function, ini parameter. Parameter untuk apa? Parameter untuk fungsi edit. Bentar. Dingin. Ini kopias. Oke. Ya. Saya kembalikan. Nah, di sini ada, bentar. Salah. Saya kembalikan dulu. Nah, di sini ada sama dengan kosong. Ya. Sama dengan kosong ini supaya begini. Kalau tidak diisi, gitu maksudnya. Kalau tidak diisi, nah dia tampilkan kosong. Nah, kalau ini nggak ditulis, saya simpan, di refresh, keluarnya apa nih? Wah, dia bilang argumennya kurang. Ya, argumennya kurang 1 di fungsi edit. Ya, fungsi controller berita, fungsi edit, parameter ke satunya kosong. Ya, nggak ada isinya. Jadi dibuat seperti ini supaya tidak terjadi kesalahan pada saat ini dipanggil. Ya, nggak ada kesalahan nih, gitu. Oke, ini sudah. Terus kita buka lagi. Oke, sampai di sini, sampai buat fungsi ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Saya tunggu. 1, 2, 3, nggak ada ya. Kalau sekarang di mute, mau ngomong bisa pakai spasi ya. Ditekan spasi nanti bisa langsung ngomong gitu. Coba deh. Nadif coba. Tekan spasi ngomong. Tes gitu.
Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Oh, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Oke. bisa. Serius? Oh iya, baru bisa, Pak. Tadi belum bisa. Iya. Ya belajar ya begitulah. Oke. Apa nih? Masih ada yang kuliah Patria Budi ya? Enggak, udah selesai semua. Sudah selesai barusan tadi, iya. Oh, oke. Oke, itu buat fungsi ya. Itu buat fungsinya. Jadi fungsinya seperti ini. Terus di sini ada helper form namanya. Helper form itu untuk memudahkan kita bikin form. Contoh, kan ini form kita kayak begini doang nih, ya kan? Pasti mudah deh. Maksud saya pasti mudah dong, gitu ya. Hanya bikin form open multipart gitu ya. Sekarang mungkin ada yang mau nulis begini nih. Form action sama dengan berita edit 1 gitu ya. Ini yang berita ID ini. Ya, berita ID saya ganti jadi 1 di sini. Kemudian method sama dengan post, kemudian encpjpe, ya tutup lagi, ke bawah kan, sama dengan multipart. Nah gini, siapa yang hafal tuh, kan susah kan, maka dimudahkan oleh oleh CI. Dia membuat satu perintah namanya form open multipart ya. Nah ini ada depannya ada echo ya, ada echo form open multipart. Nanti jadinya begini. Bentar. Garis miring 1. Oke, nanti jadinya kayak gini nih. Saya view page source. Nah ini nih. Nah ini siapa yang mau ngetik manual kayak gini? Siapa yang mau ngetik manual sepanjang ini? Males kan? Nah, enakan pakai ini, form open multipart. Untuk bisa pakai form open multipart, maka kita harus load helper form, gitu ceritanya. Ya. Gitu. Oke. Terus sama, ini juga ada form input. Kita lihat apa hasilnya form input ini. Form input itu hasilnya yang ini. Ya. Kita lihat. Ini ada judulnya kan. Di sini juga name-nya akan berisi judulnya. Ya. Nah, form input ini akan jadi input type text. Ya, akan jadi input type text. Value-nya diisi apa? Nah, di sini value-nya diisi dari ini. Begini nih, diisi. Ya. Ini artinya kalau misalnya belum ada isinya, maka diisi berita title. Tapi kalau sudah ada isinya, maka dia diisi dengan judulnya. Nanti kenapa kok ada set value, kita lihat di belakangnya. Itu form input, form input, form input. Nah, pelajaran yang sekarang itu pakai form upload. Ya, itu yang pelajaran sekarang kalau nanti lihat videonya ya. Terima kasih yang kemarin sudah ngasih kritik saran. Cuma sayangnya belum subscribe. Oke. Terus. Mana? Ya, ini untuk bikin formnya. Jadi ada form open, ada form close. Ya. Nah, segini nih. Itu harus pakai form helper form gitu. Dah, 1. Sampai di helper form ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan yang mau ngomong. Felix mau tanya nggak? Felix. Iya. Tanya nggak? Udah Pak. Sudah jelas ya? Iya. Oke, lanjut.
Pokoknya hari ini Felix bilang jelas, kita lanjut gitu ya. Setelah itu kita akan belajar yang namanya form validation. Nah, form validation ini tugasnya untuk memvalidasi isi dari inputan. Contoh tadi kita punya inputan di sini ya. Nah, ini kan ada pemrograman web, ada ini ya. Nah, ini kalau misalnya belum diisi, misal ini saya hapus, belum diisi, kemudian saya tekan tombol simpan. Nah, nanti ada pesan seperti ini. Nah, ini yang membuat seperti ini adalah form validation. Ya, form validation. Jadi, ini ada form validation, di-load dulu form validation. Nah, ini pertama dibuat dulu rule-nya, aturannya. Aturan untuk apa? Nah, aturan untuk judulnya. Kenapa judulnya? Tadi kan di sini pakai judulnya. Ya, lihatnya ada judulnya, ada beritanya, ada penulisnya, gitu ya. Nah, di sini juga gitu, ada judulnya, ada beritanya, ada penulisnya. Pak, kalau misalnya tidak divalidasi boleh nggak? Boleh. Misal, ini saya hapus nih. Berarti ini nanti nggak divalidasi judulnya. Gitu ya, misalnya saya simpan. Tadi kan di sini ada nggak ada isinya, ada pesan kan? Sekarang kalau nggak diisi gimana? Nah, sukses dia, ya, sukses. Tapi kalau begitu akhirnya ini nggak kesimpan ya. Oke, gitu. Saya balikin dulu. Oke. Ya. Nah, aturannya adalah judulnya ini, aturannya adalah harus diisi. Ini kebetulan semuanya harus diisi di sini. Ya. Kalau misalnya kita lihat di user guide, form validation. Mana nih? Nah, ini banyak nih. Ada require, ada match, ya. Ini silahkan dicoba nih. Minimal panjang datanya berapa, maksimal berapa, banyak tuh. Ya. Valid IP dan lain sebagainya. Cuma agak ribet memang kalau misalnya nanti ada yang kayak ini. Nah, ini is unique. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi. Ini sudah ada datanya atau belum, meriksa. Nah, ini pakai is unique aja cepet. Ya, contohnya ada di atas. Cari coba. Is unique. Nah, ini ada is unique nih. Ya, tunggu. Ini berarti ini nama tabelnya. Ya, ini nama fieldnya. Jadi nanti dia otomatis meriksa ini. Tapi database-nya harus sudah di-load ya. Harus sudah di-load. Dah, lanjut. Ya. Terus yang di tengah untuk apa, Pak? Nah, yang di tengah ini untuk pesannya. Jadi kalau misalnya tadi ini saya hapus. Kemudian ini saya simpan. Di sini ada the judul kan? Kenapa the judul? Karena di sini tulisannya judul. Kalau di sini saya ganti the judul the apa gitu deh, bingung deh. Nah, ini waktu kita refresh gini, tulisannya the apa, ya, the apa. Terus di bawahnya, nah ini bentuk yang lain nih, ya, bentuk yang lain. Kan di sini sudah ada berita, ya, berarti nanti the berita kan. Tapi di sini ada tambahan. Ini ada parameter keempat. Ini parameter pertama untuk nama field yang ada di edit sini, beritanya. Kemudian ini tulisannya pada pesannya. Aturannya adalah dia harus diisi. Nah, kalau pesan kesalahan untuk required, itu nanti bisa diganti dengan cara begini. Jadi nanti tulisannya berita. Nah, itu berita itu ganti di sini. Harus diisi. Nah, gitu. Kita lihat ya. Ini nggak saya isi juga. Saya hapus tes, gitu.
simpan. Tuh lihat. Jadi pesannya berita harus diisi. Oke, lanjut ya. Nah, itu pesannya juga bisa pakai 2 kata. Ya. Itu di video sama nih, seperti penjelasan saya. Ya. Nah, habis itu di run di sini. Ya, di run. Kalau dia salah, maka ditampilkan lagi form editnya. Nah, di sini form editnya. Kita lihat form edit, dia kalau ditekan tombol submit, dia diarahkan ke berita edit. Balik lagi dia ke fungsi edit. Nah, kan berita ini controller, edit itu fungsinya. Ya, gitu. Oke, yang mau tanya silahkan. Rifai, monggo. Felix. Gimana Felix? Paham ya? Ya, Lumayan. Oke. Pak, Iya. bentar. Boleh nggak diulangin tentang yang form validation, tentang yang set rules itu? Set rules ini bikin aturannya. Iya. Ya, bikin aturan. Bikin aturan untuk apa? Untuk yang di formnya. Ya, untuk yang di formnya. Ini kan tadi, kita lihat. Itu jadi bagian name kan di sini. Nah, tuh. Jadi semua yang dikirim, nah ini kan data yang dikirim ke mana? Data yang dikirim ke sini. Datanya apa? Ada judulnya, ada beritanya, ada penulisnya, ada gambarnya. Itu datanya. Data-data ini kemudian dikirim ke mana? Ke berita edit. Dikirim ke berita edit. Nah, berita controller, edit fungsi kan? Nah, kita atur datanya itu harus diisi. Gitu. Datanya ini harus diisi. Gitu. Atau tadi kan kita lihat kan ini ya. Aturan tadi yang min length ya. Ctrl F min length. Nah, ini ada nih. Ctrl F min length. Saya bikin minimal length-nya 5. Ya. Saya tambahin di sini. Pakai tanda begini. Berarti nanti dia aturannya ada 2. Harus diisi dan panjang minimalnya 5. Atau mau 1 juga nggak apa-apa. Gitu. Terus saya mau tambahin di sini aturan untuk min length. Ini kan array nih. Dulu udah diajarin sama Pak Adnan, array itu buatnya gimana? Ya, ini array asosiatif namanya. Saya buat pakai koma, kemudian di sini saya buat untuk yang min length lngth. Kalau dia salah, pesannya apa? Panjang dari persen S berita berarti harus lebih besar dari 5 misalnya. Saya simpan. Kita coba yuk. Ya, mudah-mudahan sukses. Kalau nggak sukses, ini berita 1, 2, 3, 4. Nah, cuma 4 ya. Nah, tuh. Panjang dari berita harus lebih besar dari 5. Nah, ini aturan-aturannya. Ya. Aturan-aturannya ditaruh di sini. Aturan-aturannya. Kalau yang ini cuma untuk mengganti ini, persen S yang ada di sini. Gitu. Gitu ya. Habis itu baru dijalankan. Ya. Yang perlu diingat, ini yang dibuka itu adalah fungsi edit dari controller berita. Kalau ditekan tombol simpan, dia kemana? Sama, ke situ juga. Berita, edit. Nah, sama kan? Jadi kembali lagi dia di situ. Ya, gitu. Kalau misalnya salah, nanti dia ambil datanya, data disimpan di sini, ditampilkan di sini. Nah, gitu.
Oke. Felix gimana? Udah lebih jelas? Jelas Pak. Sinyalnya Milan nanti Kak. Gimana? Halo? Halo? Felix gimana? Halo Felix, jelas ya? Mungkin koneksinya kurang stabil itu Pak. Ya. Iya, Mas. Nanti kalau misalnya nggak stabil begitu, kita lihat videonya aja ya. Video tadi saya jelasin tadi ya. Nanti. Ini nanti kan direkam, habis itu nanti saya upload di YouTube juga deh. Biar bisa ditonton ya. Oke. Baik, Pak. Lanjut. Tadi ya, ini data di get ini, yang ngambil data berita, kemudian disimpan di berita. Nah, di sini di data berita, datanya dikirim, berarti nanti diedit. Ini berita, ada berita di sini, bisa kita tampilkan title, body, name, ya. Sedangkan yang ini, yang sebelah kiri ini, nah itu kan ada set value ya. Ini tadi kan salah, ya kan? Ini salah. Seandainya, nah ini seandainya, ini tidak ada. Seandainya ini tidak ada. Ini boleh ini. Saya hapus dulu. Begini. Ya, ini kan salah ya. Saya tekan simpan. Nah, isinya kosong, kan nggak asik tuh ya. Loh, tadi kita udah isi apa gitu ya. Kalau cuma 5 karakter aja mah, mungkin masih bisa diingat. Misal ABC gitu ya, saya isi ABC, saya tekan simpan. Nah, kan hilang, nggak asik itu. Nah, ini kemudian ini diisi begini. Ya, beritanya. Artinya, data yang tadi sudah diisikan, ditampilkan lagi. Misal, saya isi tadi apa? DEF. Saya simpan. Nah, DEF tetap keluar di situ. Kalau tadi kan hilang, ya. Cuma nggak asiknya kalau misalnya ini saya tekan edit 1, enter. Nah, ini nggak ditampilkan, ya kan? Untuk menampilkan itu, nah ini tadi diambilkan dari ini berita body. Kalau belum ada, diambilkan dari sini. Tapi kalau sudah ada, diambilkan dari sini. Dari data sebelumnya yang sudah diisikan, gitu maksudnya. Oke, sampai sini. Siapa yang sudah bingung? Silahkan raise hand. Ayo, yang raise hand siapa? Yang bingung? Pak, mau tanya mengenai rule. Silahkan. Yang misal required itu ditaruh di belakangnya minlength 5. Dibalik. Nah, itu misal kalau munculnya yang depan apa? Biasanya. Oh, ini kan ini artinya atau ini. Nah, itu tandanya iya. atau. Begini, ya. Oh, Jadi bisa ya, dikosongi gitu, tetap error required yang muncul. kalau dikosongi ya, kita coba. Iya. Tadi berita ya. Berita, oke. Kan kosong ya. Kosong, saya simpan. Nah, ini berita harus diisi. Gitu. Nggak apa-apa. Gimana yuk? Jelas yuk? Maju. Tekan spasi ngomong. Wow, ayo sih. Bye-bye. Nggak masuk yuk, nggak masuk. Tekan spasi ngomong. Nggak bisa yuk, nggak bisa. Oh, nggak bisa yuk. Ya wes. Sudah jelas ya? Kalau ada yang mau tanya lewat chat juga boleh. Ya. Yang mau tanya lewat chat boleh.
Oke. Oke, sudah ya. Silakan lanjut. Felix kalau nggak bisa tanya pakai omongan, bisa pakai chat ya. Oke, lanjut kita. Oke, lanjut. Itu tadi apa namanya, form validation ya, ngambil data terus ditampilkan. Nah, sekarang kalau misalnya ini sudah benar, ini sudah lewat gitu ya, sudah diisi, kemudian yang ini panjangnya juga lebih dari 5, kemudian ini penulisnya juga sudah diisi, berarti ini nilainya kan true ya, nilainya true. Kalau true maka yang dilakukan adalah proses menyimpan gitu. Waduh, proses menyimpan gimana? Kita lihat aja di materi. Lupa saya kemarin jelasin apa udah. Ini validasi form sudah, menyimpan data ya. Menyimpan data. Nah, ini gambar penting nih ya. Kalian harus paham ini gambar ini. Untuk ngilanginnya gimana nih? Ini dia. Nah, ini kalian harus paham nih. Ya, ini kan formnya. Ini formnya. Nanti data akan dikirim ke sini. Masuk ke variabel super global namanya. Kan pernah diajarin ya, super global ya. Nah, super global ini kan post metodenya. Maka dia masuk ke variabel super global underscore post. Datanya ada 2, masuk ke sini. Nah, di sini diambil, gitu. Disimpan ya, masuk. Nah, ini kan $_ post, itu bisa di CI itu bisa ditulis pakai $this input post. Nah, nama variabelnya apa tadi? Nama datanya apa? Kita lihat di sini nama datanya judulnya. Maka di sini juga diambil pakai judulnya gitu. Data yang dikirim namanya apa? Tempatnya ya. Itu yang disimpan. Nah, ini saya taruh di nyontek dulu deh. Ternyata dosen juga nyontek ya. Nah, nih. Ya. Saya taruh di data title sama dengan. Nah, yang ini adalah data yang ada di tabel database. Nah, ini yang ada di database. Ya. Terus kemudian saya bikin di sini, kalau mau nyimpan itu, nyimpan kan hubungannya dengan database, berarti harus pakai model. Ya kan? Saya pakai model this, berita model, simpan $data. Nah, kalau begini kan berarti isinya data ini cuma ada 1, yaitu cuma title aja. Ya. Nah, ini kalau saya simpan, kita lihat berita model, ada nggak simpan? Belum ada tuh. Kemana ya? Ya, kita buat aja di sini. Public function simpan $data, koma. Nah, kita lihat deh. Di sini sudah ada nih modelnya. Nah, ini modelnya. Kopas aja daripada lama. Nah, ini artinya apa? Parameternya ada 2. Parameter pertama adalah data yang mau disimpan. Parameter kedua adalah acuannya. Ini yang mau disimpan ada ID-nya nggak? Gitu ya. Kalau ID-nya nggak ada, artinya dia disimpan sebagai data baru. Pakai perintah insert. Tapi kalau ada ID-nya, kalau sudah ada ID-nya, maka kita update.
Nah, mungkin ini bisa dicontoh gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti kalian buat program sendiri, yang ini saya ingatin, jangan sampai lupa. Karena saya pernah bikin program nggak pakai gini. Akhirnya saya update apa? Semua datanya. Nah, alhamdulillah yang waktu itu saya update adalah data nilai ya. Data nilai saya update jadi A gitu ya. Siapa? Nggak tahu semuanya jadinya. Makanya ini penting. Ya, kalau ini kan tahu siapa. Oh, yang NRP-nya sekian gitu ya. Oke, sudah. Ya, kalau begini nanti yang disimpan cuma title-nya doang. Ini tambah lagi data apa sih? Kita punya data apa tadi? Body sama dengan males. Pak, nah kemarin Rifai tanya, Pak saya nggak mau pakai this input post kepanjangan. Iya, silahkan pakai ini. Boleh. Body. Salah. Apa nama ini? Beritanya. Ya. Namanya adalah beritanya. Beritanya. Boleh begini. Ya. Oke, terus yang terakhir data name. Ya, name ya. Oke, name. Penulisnya ya. $_host. Ini perintahnya sama ya. Mau pakai begini boleh. Mau pakai begini boleh. Ini penulisnya. Penulisnya. Udah di sini disimpan datanya. Pakai $ID di sini. Nah, $ID dari mana? $ID tadi kan ada di atas ini. Gitu. Ya kan? Dari mana $ID-nya? Kita lihat di sini. Nah, ini $ID-nya 1. Berarti yang diedit adalah yang 1. Simpan. Oke. Sukses nggak ya? Kita lihat. Tadi emang nggak kesimpan dia. Testing isi berita pemrograman. Nggak asik nih. Ini dihapus. Testing is Dah, gini aja deh. Simpan. Thing is ya kan? Sudah. Ini edit. Nah, ini udah dipakai. Loh, ini kok nggak ada? Ya Allah, belum disimpan. Refresh. Nah, thing is Oke, sampai sini. Yang mau tanya, silakan. Nyimpennya gampang, udah. Itu pertemuan kemarin, materinya cuma sampai simpan itu aja. Oke? Silakan yang mau tanya. Maaf Pak, saya jelek. Pak. Ya Allah. Pak mau tanya, yang set value kalau misal datanya ada 3 gitu, ada judulnya berita / title, terus ada lagi gitu. Itu yang dipakai itu yang paling akhir gitu Pak. Gimana nggak paham saya. Set value itu bisanya cuma dua data apa? Oh, set value ini. Iya. Kita lihat ya, kita lihat programnya dulu. Kita lihat di sini. Set value ya.
cuma 3 dia, cuma 3 parameternya, jadi bukan array ini. Ya, jadi ya ini nama fieldnya, ya field name-nya apa. Kalau yang kedua itu adalah defaultnya. Defaultnya mau diisi apa? Kalau di program kita defaultnya diisi dari ini. Ini adalah defaultnya. Jadi nggak bisa 3. Maksudnya 3 gimana? Oh iya, saya kira bisa diisi berapa gitu. Kalau yang misalnya dikasih terakhir koma kosong, begini. iya. Dikasih koma lagi, nggak bisa. Itu yang terakhir itu dipakai untuk ini, ada HTML escape sama dengan true. Ya. Maksudnya HTML escape itu kalau ada isian bentuknya HTML, gimana? Kan mungkin saja ya, kita ngisi misalnya begini. Berita ini kan saya mau isi pakai tag HTML begini. Nah, ini mau disimpan betul begini atau mau dirubah. Jadi kalau yang ini biasanya dirubah dia, coba ya. Sekarang kita simpan dulu nih. Dia jadinya ada agak lebih kecilnya nggak? Tuh kan, nggak keluar tuh. Ya P-nya nggak keluar tuh, nggak kesimpan dia. Sekarang kita kasih true. Edit. Nah, itu dia jadinya kayak gini nih. Tuh, ya. Itu yang tadi itu kesimpannya jadinya seperti ini. Ada dan, LT, P, dan GT. LT itu untuk menggantikan ya, dan LT ini untuk menggantikan lebih kecil. Kemudian ini P-nya tadi, dan ini, dan GT itu greater than, ya tanda lebih besarnya. Misalnya kita pakai P begini ya, simpan. Ya. Oh, tetap ya. Lihat. Oh iya. Defaultnya true kali. Oh ya, karena ditampilkannya seperti ini. Kalau ini nggak ada, dia ditampilkannya sebentar. Udah terlanjur gini. Oh, defaultnya true, iya betul, defaultnya true. Misalnya false, defaultnya true, lupa ya. Sama aja tuh. Ya. Salah baca kali. Oh, double escape. Oh, yang dirubah double escape. Maaf. Double escape itu mungkin tanda begini nih. Nah, itu kan tampil. Kalau true, salah. Ya, nanti dicari lagi deh. Ya, masih belum ada efeknya tuh, yang ketiga. Ya, lanjut, ada yang mau tanya lagi? Oke, ada yang mau kasih saran deh, silakan. Gimana kuliahnya nih? Soalnya mudah-mudahan sih nggak diperpanjang ya, mudah-mudahan nggak diperpanjang. Tapi kalau sampai akhir April, itu berarti kita udah mau UTS tuh, atau udah UTS tuh. Ada yang mau tanya, kasih usulan nggak? Cara menampilkan nama orang yang di daftar berita. Oh, bagus. Ya, itu maunya dikasih tugas kemarinnya. Sayangnya nggak ada. Nah, ini. Kan itu untuk menampilkan nama orangnya di sini ya. Kan nggak ada tuh. Berarti kan di controller berita, fungsi apa? Ditambahin.
indeks. Fungsi apa? Fungsi indeks. Fungsi indeks berarti itu datanya udah diambil, tinggal ditambahin di berita view. Lihat di berita view. Berita view. Nah, ini kan nggak ada orang. Tambahin aja. Nama atau penulis. Ya, penulis. Row name. Simpan. Alhamdulillah keluar. Itu ya. Oke, ada lagi. Silakan. Apa ada yang mau nge-share programnya? Ada UTS nggak, Pak? Kayaknya ada multiple choice. Soalnya sekitar 80 soal, waktunya 51 jam. Sepertinya begitu deh. Soalnya udah ada. Gimana cara tampilan tabelnya kayak gitu, Pak? Tampilan tabel apa? Bagus begini. Ada ininya. Nah, ini pakai data table namanya. Kayaknya pertemuan terakhir udah deh. Coba lihat ya. Service page source. Nah, ini nih. Cuma nambahin ini aja nih. Ya. Data table. Nah, untuk bisa pakai data table, kita harus masukin ini. Gitu. Cari di data table. Table. Langkahnya cuma ada 3, ya. Pakai CSS, JS, sama ini. Ya. Tapi karena ini pakai jQuery, berarti kita ambil jQuery-nya. Itu ada di example. Example. Di zero configuration aja ada. Nah, itu, kalau cepat maaf. Nah, ini. Ambil aja nih, udah ada. Ya, jQuery-nya saya ambil dari sini. Akhirnya jadilah seperti ini. Nah, ini CSS, jQuery JS dulu, baru data table. Ini di atas ya. Ini nggak boleh ditaruh, jQuery ini ditaruh di bawahnya, ini nggak boleh. Karena data table ini pakai perintahnya jQuery. Nah, ini ditulis, baru kemudian masukin ini. Script yang ini, script JavaScript ini taruh di bawah. Ini ada ID example mana? Nah, ini ID example itu. Oke, next. Pak, untuk data table kan dia sebenarnya untuk semua datanya ditampilkan semua kan, Pak. Itu kan juga misal kalau datanya banyak banget kan pasti berat juga. Ya. Nah, di CI ada nggak, Pak, kalau misal kayak untuk ke apa dipisah-pisah gitu datanya? Oh, dipisah. Ditampil 10 terus tampil 11 sampai 20. Tapi nanti nggak kangen kan kalau dipisah? Oke. Itu namanya Ajax ya. Si data table juga ada namanya Ajax di sini. Nah, ini ada Ajax. Ya. Ajax kita pelajari mungkin nanti habis UTS ya. Kita ajak deh belajar Ajax. Nah, ini nanti ada. Belajarnya di sini ntar. Gitu. Jadi bukan di CI-nya, maksudnya CI menyediakan datanya, ya, di data table nanti yang minta datanya. Ya. Agak sedikit ribet sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini dia datanya nggak ditampilin semua. Pas diklik 2 begini, nah ini baru data diambil lagi. Nah, perintahnya seperti ini. Nah, tambahin itu aja, satu baris tuh. Ajax data objek titik txt. Nah, bukan nanti kita ganti itu.
datanya itu diganti controller, objek titik txt-nya diganti function. Udah gitu aja. Oh iya. Ya. Oke. Ajaknya nih ada di sini. Ajaknya. Ini kan pakai tulisan langsung begini ya. Nanti bisa pakai server side. Nah, ini. Ajak yang server side. Wah, udah deh, ntar temannya bingung. Jadi kalau untuk kita kan datanya berapa sih? Database saya paling banyak 2 baris, ya 4 baris lah. Ya. Nggak masalah, jadi nggak usah mikirin Ajax dulu. Oke, next. Pak, iya, kenapa? Iya, berarti tinggal copy link aja. Iya, cuma ngopi-ngopi aja kalau pakai data table mah. Ya, silahkan, Aza Pratama. Pertanyaan. Nambahkan kelas di fungsi form gimana? Nambahkan kelas. Maksudnya di sini ya? Di helper. Di view-nya kan? Artinya nanti di sini kan ada input type, text, kelas gitu ya? Ya, maksudnya gitu. Maksudnya gitu. Nah, minggu depan deh. Minggu depan. Itu bisa belajarnya di sini. Library, namanya library. Form helper, helper. Ya, belajar helper deh. Helper. Helper function. Nah, nih. Baca extending helper. Ya. Extending helper. Baca di sini. Asik dia. Ya. Bisa. Nanti minggu depan deh. Bukan minggu depan ya. Setelah UTS kayaknya. Habis belajar bikin login. Ya. Saya akan kasihkan video. Nah, sebetulnya di video saya di YouTube silahkan dilihat. Ya. Sudah ada. Ya. Kan saya buatkan untuk yang pertemuan sekarang. Next. Nggak ada. Ini udah jam berapa nih? Jam 4. Oke, masih kuat? Lanjut. Insert file. Insert file. Oh, upload file. Upload file maksudnya. Oke. Kalau upload itu ya itu bisa juga divalidasi ya. Jadi kalau tadi sudah nonton videonya itu udah ada validasinya di sana. Ya. Sudah ada validasinya. Di upload ya. Cara kerja upload seperti ini. Nah, yang disimpan itu adalah nama filenya aja, makanya di sini namanya varchar, ya. Jadi bukan gambarnya yang disimpan. Gambarnya disimpan di folder, tapi namanya disimpan di database, gitu. Nah, nanti kita bikin fungsi untuk validasi, untuk ngecek validasinya, namanya check upload. Nah, ini ukurannya ada berapa ya? Panjangnya berapa, max size ya, max size. Kemudian ini lebar tingginya ya, diperhatikan. Terus nama filenya, extensionnya apa, disimpan di folder apa, gitu. Ya. Nanti di situ lihat set message, check upload. Nah, di
nanti untuk check upload ini kita taruh di form validation di sini. Nah ini pakai callback check upload, diperiksa dia di situ. Nah di sini langsung divalidasi ya. Jadi callback check upload, dia akan periksa di sini ada kesalahan nggak waktu do upload ini. Kalau ada kesalahan maka nanti pesannya apa? Nah ini pesannya adalah yang keluar di oke gitu ya. Sementara itu silahkan tonton videonya dulu. Nah, ini agak, jangan lupa subscribe gitu ya, kayak YouTubers. Udah, silakan yang mau tanya, silakan. Halo. Nah itu buat validasi. Ini kita buat sendiri nih, ya kita buat validasi sendiri di situ. Udah, tinggal kopas aja ini mah, selesai. Ya, belajarnya yang lama memang. Ya ini pakai form upload dia, nggak pakai form input, ya pakai form upload. Jadi syaratnya cuma multipart sama upload ini. Udah. Nanti di sini kan nampil cuma nama filenya kan. Nah, gambarnya. Oke. Ada lagi yang mau tanya nih? Kalau nggak selesai kita. Oke, silakan Ahmad Aditya. Ya, kalau nggak ada kita selesai ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita selesai. Halo. Pak, Apa? Ya. menyangkut pertanyaannya Aza, tapi di luar mata kuliah ya. Kalau saya pernah baca di poin ketiga kalau nggak salah tidak ada UTS, Pak. Adanya kayak penugasan dari dosen gitu. Itu maksudnya kita memang nggak ada UTS dan diperbanyak tugas atau gimana? Ya, jadi maunya itu kita nggak ya untuk mata kuliah yang lain ya, untuk mata kuliah yang lain. Jadi misal gini, nilai UTS-nya diambil dari tugas-tugas yang sudah diberikan, gitu. Nanti saya nggak begitu. Saya maunya pakai mana? Ada UTS. Saya sudah buat soalnya. Karena saya sudah buat, emang nggak dipakai. Ayo. Ya, dia belum login. Ya, mungkin minggu depan ada latihan UTS gitu ceritanya. Latihan UTS. Jadi kita nggak usah bikin program ntar tambah repot. Bikin programnya satu kali aja terakhir. Berarti ibaratnya kayak kuis ya, Pak? Iya, kayak kuis. Tapi kan nggak seperti kuis yang nanti saudara coba untuk upload pada ya? umumnya, iya. Kalau kuis yang dicoba untuk yang tadi untuk materi upload ini ada apa namanya? Materi upload itu kuisnya untuk belajar. Nanti kuisnya yang di sini yang untuk UTS bukan untuk belajar gitu ya. Iya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya. Silakan, yang lainnya. Nggak ada, udah jelas? Clara ikut nggak nih? Ulin gimana, udah sehat?
Ada yang sakit nggak nih? Sakit nggak ada. Sehat, Pak. Sehat semua ya. Wahyu sehat, Wahyu. Alhamdulillah, Wak. Kasih jempol yuk kalau sehat. Oke. Ya udah. Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuannya ya. Terima kasih. Iya, Pak. Yang mau tanya silahkan pakai WA, silahkan ya. Nggak apa-apa. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Selamat sore, Pak.